Kalau saya melihat ya semua ini kan lagi-lagi ya nggak lepas dari skenario Allah. Iya benar. Tidak mungkin ini semua terjadi tanpa izin Allah. Iya. Makanya kita harus bersangka baik bahwa akan ada plot twist ini. Akan ada plot twist. Selalu ada plot twist. Akan ada plot twist. Ya, misalnya nih contoh ya. Saya nggak 1-2 ngobrol dengan saudara kita, saudara seiman kita yang sampai bilang, bayangkan nggak pasukan yang 8.000 dikirim ini, ya, ternyata begitu sampai di sana, ya mereka diperlakukan dengan kelakuan IDF yang memang mereka nggak punya moral gitu ya, sedemikian rupa sehingga mereka ngelihatnya aja tuh si 8.000 ini ngelihatnya aja udah enek gitu, ya kan ngelihat 8. Sebaliknya mereka didatangi sama anak-anak Gaza masih 5 tahun, 6 tahun, datang bawa kue gitu, ngasih kue gitu kan. Apa nggak kerebut hati mereka? Gitu. Siapa tuh justru malah memperkuat ya? Iya. Terus mereka kan pasti mayoritas Muslim, pasti dong. 8.000 tuh pasti mayoritas Muslim, ya kan? Mereka sholat berjamaah. Kira-kira tuh IDF ngeliat mereka sholat berjamaah pakai baju tentara kayak gimana perasaan mereka? Nah, pertanyaannya Ustaz nih, di zaman penuh fitnah seperti ini, bagaimana kita bisa memilah? Ini kan ada berbagai jenis ulama juga gitu ibaratnya, yang mengkampanyekan juga bahwa ini adalah normalisasi yang kejadian seperti ini. Bahkan ketika konten mengangkat mengenai kita ungkapkan Epstein Files, kita buka kejahatan mereka, ada juga yang ngasih pendapat, mendingan fokus ibadah, ngapain mikirin seperti itu gitu. Seperti ada ada dualisme gitu ibaratnya. Zaman-zaman ada genocide, itu Allah kayak lagi ngasih leverage untuk ini loh, kita buka faktanya, kalian mainkan. Soalnya seperti itu. Epstein Files pun saya merasa seperti itu. Ini loh kita buka, kalian mainkan apa yang perlu kalian mainkan gitu. Tapi seolah-olah selalu ada yang selalu kontra dengan apa yang kita jalankan gitu. Tetap dengan hembusan teori konspirasi atau halu cocokologi segala macam yang coba dorong ke arah kita gitu. Itu gimana? Begini. Jadi kan kalau kita sudah paham bahwa di balik exposure files ini adalah arogansi mereka yang di belakang layarnya gitu ya. Bahwa mereka tuh sudah sampai ke titik berani declare kami inilah agen resmi, agen sesungguhnya dari Hizbus Syaitan, dari partai Syaitan gitu kan. Lu mau apa kan gitu. We are untouchable. Gitu. Kami tetap aja menguasai kalian. Kami yang hegemonik kan gitu. Artinya mereka kan gaspol nih. Gaspol. Nah, berarti tuntutannya pada kita yang mengaku beriman, yang mengaku bagian dari Hizbullah, kita pun harus gaspol. Gitu. Nah, karenanya Hizbullah bukan berarti ini kelompok Hizbullah, bukan. Hizbullah artinya Ustaz? Ya, tadi partai kumpulan hamba-hamba Allah yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka partai kumpulan hamba-hamba Allah sebenarnya, tapi terikat pada setan. Memilih untuk terikat pada setan. Kita memilih terikat sama Allah tentunya. Kan begitu. Nah, karenanya kita jadi teringat hadis yang berbunyi badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu masif sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di era itu nanti ketika fitnah itu begitu masif dan dunia menjadi gelap gulita kayak malam pitch dark gitu ya. Engkau akan melihat manusia pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, paginya kafir. Dan itu terjadi karena apa? Karena dia rela menjual dinnya demi mendapatkan dunia yang sedikit. Dunia yang sedikit. Gitu. Nah, jadi artinya begini. Kalau mereka gaspol, mendeklar mereka ini Hizbus Syaitan, kita pun harus gaspol mengharapkan kita pantas mendeklar diri sebagai Hizbullah. Sebagai partai kumpulan orang-orang beriman, partainya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ya, kita ini kan mau memasuki berjumpa dengan tamu agung nih. Gitu. Nah, ini momennya. Mumpung tamu agung mau datang gitu. Untuk tadi bersegera beramal tadi gitu. Nah, di musim tamu agung ini datang, mari kita jadi tuan rumah yang beradab. Gitu. Memperlakukan tamu agung itu sebagaimana mestinya. Gitu. Kalau tamu agung itu senang kita ketika dia datang, kita sajikan kerajinan kita tilawah, ya tilawah.
menunjukkan kerajinan kita sholat malam, kita sholat malam. Menunjukkan kerajinan kita sedekah, bantu saudara-saudara kita yang sedang teraniaya di Gaza, di mana-mana gitu ya. Termasuk yang kena bencana banjir dan macam-macam gitu ya. Maka mari kita tunjukkan itu. Dan termasuk, mari kita coba penuhi kriteria menjadi bagian dari Hizbullah itu. Dan itu ada kriterianya disebutkan Allah. Dalam rangkaian surah Al-Maidah 54, 55, 56. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi yang punya ciri-ciri A, B, C, D. Nah, cirinya itu apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Yang kedua, ciri mereka azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, punya izzah, punya pride, punya marwah di hadapan orang-orang kafir. Ya, enggak inggi-inggi di depan orang kafir, ya kan? Kemudian yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Dia beragamanya itu dengan ruhul jihad, semangat ingin agama ini menjadi mulia di mata manusia, di mata dunia begitu. Terus la yakhafuna laumatal laim, enggak punya rasa takut kecuali tidak takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Itu mau dituduh radikalis, kayak teroris, kayak apa, dia nggak peduli. Begitu. Nah, terus yang keenam, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kamu, pemimpin-pemimpin kamu, pelindung penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang punya kriteria nih orang berimannya. Yaitu orang-orang beriman yang alladzina yuqimunas shalah, yang menegakkan sholat secara disiplin, yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, wa hum rakiun, dan mereka tunduk pada hukum Allah. Ya. Nah, di ayat 56-nya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang loyalitasnya pada tiga pihak ini, Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang kriterianya tadi itu, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya partai Allah itu pasti diberi kemenangan. Nah, jadi sekarang ayo kita coba untuk gaspol menjadi bagian dari Hizbullah itu, kita berlomba memenuhi kriteria itu, memantaskan diri. Ya. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Gimana Ustaz kita tahu kita dicintai Allah? Ya baca aja ayat-ayat tentang siapa yang Allah cintai. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta pada orang yang sabar. Yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang-orang yang muhsin. Yuhibbut tawabin, Allah cinta pada orang-orang yang suka bertaubat. Mutatahhirin, orang yang suka mensucikan diri. Ya kan? Dan Allah cari aja ayat-ayatnya tuh. Ya kan, cari aja. Sekarang kan indeks ada kan, indeks ayat gitu. Nah, jadi penuhi kriteria menjadi pihak yang dicintai Allah. Satu. Kedua, jadilah pihak yang lemah lembut dengan sesama orang beriman. Jangan jadi pihak yang merasa benar sendiri, kelompoknya benar sendiri. Tapi jadilah orang yang lemah lembut dengan sesama orang beriman. Siapapun, kelompok manapun, harokah manapun, jamaah manapun. Beda pendapat langsung diserang-serang. Jadi tunjukkan kita ini mau menjadi pihak yang merekatkan kelompok orang beriman dari manapun. Gitu. Karena bagi kita sesungguhnya saatnya sekarang unity creates power, tapi disunity creates weakness, begitu. Nah, terus yang ketiga, jangan menjadi orang yang istilahnya inggi-inggi sama orang kafir. Tapi jadi orang yang punya izzah, punya pride. Jangan karena sekarang Barat lagi memimpin terus apa-apa ngikut Barat. Bahkan minta validasi dari Barat. Gitu. Bahkan udah ikut harus bayar lagi. Ya udah ikut bayar lagi gitu ya kan. Jadi itu nggak ada izzah. Nah, kita harus punya izzah gitu. Dan bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah beragama ini jangan cuma ingin cita-cita masuk surga sendirian atau dengan keluarganya doang. Enggak, tapi jihad. Ayo kita jihad. Makanya kalau kita kembali ke hadis tadi, jihad yang terbaik sekarang ribat. Nah, kita dukung ribat dimanapun, khususnya di wilayah Ardus Syam. Begitu. Nah, terus juga jangan takut dengan celaan orang yang suka mencela. Ya, orang yang takut dengan celaan orang itu cenderung berbuat selalu mencari-cari apa yang bisa menimbulkan keridhaan orang, bukan keridhaan Allah yang dia kejar. Setuju, Pak Desan. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udah oke, kita bikin konten yang bagaimana, kemudian serangan itu pasti ada. Pasti ada yang nggak cocok, nggak setuju. Itu udah fitrah itu. Iya. Oke. Nah, terus yang poin terakhir adalah loyalitas. Struktur loyalitas dan ketaatan itu jelas. Allah number one, Rasul number two, orang-orang beriman number three. Tapi orang berimannya bukan sembarang orang beriman. Orang beriman yang memang konsisten sholatnya, konsisten charity-nya, zakatnya, dan tunduk pada hukum Allah.
Gitu. Bukan tunduk pada hukum bikinan manusia. Sadar gitu bahwa semua yang masih terikat dengan hukum manusia ini pada dasarnya bullshit kan gitu. Kita harus kembali pada hukum Allah. Sekalipun secara tatanan dia belum tegak. Gitu. Makanya di mana-mana wilayah yang kita lihat dia sudah mulai menunjukkan arah ke sana. Contohnya di Afghanistan, contohnya di Suriah, ya kan, itu harus kita dukung. Jangan kita jadi hater pula gitu terhadap itu. Padahal mereka sedang berjuang keras gitu di tengah gempuran sekularisme, gempuran orang-orang yang mana-mana memuliakan hukum bikinan manusia. Mereka mau mencontohkan bagaimana mereka mendekat kepada hukum Allah. Gitu. Di tengah padahal ya mereka ya, di core, titik utamanya dari gempuran. Dan saya termasuk yang berkeyakinan selain Tufanul Aqsa juga pembebasan Damaskus itu juga poin kedua dari proses yang kita sedang beralih nih meninggalkan Mulkan Jabriyah menuju ya fase yang berikutnya. Berarti antum juga sepakat memang ini era peralihan ini. Ya, kayak tadi kan ungkapan 4 ulama Arab kontemporer tadi. Nahnu fi akhir zamanil istid'af. Kita ini sudah di ujung dari era keterpurukan. Gitu. Jadi actually we're rising and actually they're declining. Gitu. Tapi memang benar kalau faktanya itu, Ustaz. Oh iya. Karena sekarang secara fisik mereka belum bisa dilawan. Mereka ngelakuin ini nggak bisa dilawan. Mereka membuktikan kalau mereka pelaku kejahatan, mereka nggak bisa dilawan. Tapi secara nama mereka jatuh. Pencitraan mereka yang mereka udah build bertahun-tahun dengan campaign Islamofobik misalnya, itu lagi hancur-hancurnya sekarang. Jadi lah, mungkin mereka lagi nunjukin secara fisik kemenangan dia, tapi di sisi yang lain ini pertumbuhan umat Islam lagi luar biasa saat. Jadi ibaratnya Gaza udah banyak ratusan ribu umat Islam gitu ya, ratusan juta umat Islam kemudian memeluk agama Islam. Yang udah sekarang udah lebih dari 2,5 aslinya, lebih dari 2,5 kalau kita lihat di ChatGPT yang religion yang berdasarkan denominasi Al-Sunnah tertinggi saat ini, gitu kan? Karena kepercayaan lain itu kumpulan dari denominasi, gitu kan? Nah. Pertumbuhannya pesat dan adanya files ini tambah pesat lagi dikarenakan ada tokoh politik Islam di sana, tapi pemuka agama atau ulamanya agama lain ada di sana, tapi Islam nggak ada. Betul. Alhamdulillahnya di situ. Kita belum melihat yang 3 juta file aja sih. Tapi sejauh ini udah menjadi satu dakwah juga ternyata. Maksudnya hidayah juga buat orang lain, membuktikan bahwa yang mereka lakukan diharamin sama Islam apa yang mereka jalankan, dan sampai nggak ada ulama-ulama Islam yang mau ikutan di acara itu. Itu kayak semacam hidayah buat banyak orang juga ya. Betul. Yang tadinya dipikir udah disortir, tetap ada keberuntungan di pihak ada hikmah juga di lain tempat. Udah disortir tetap aja bocor. Jadi makanya ada analisa bahwa surat Al-Isra ayat ke-7 atau ke-5 itu yang berbunyi fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Ini lagi lagi nyala nih ayat ini nih, ya. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan Bani Israel yang kedua, maka kami akan datangkan orang-orang yang akan menyuramkan wajah-wajah mereka. Lagi suram. Ini lagi tahap ini. Jadi tahap drop mereka punya pencitraan tuh, drop mereka punya pencitraan. Mereka di mana-mana sekarang dikutuk, di mana-mana mereka di negate, ya kan, ditolak begitu kan. Mereka masuk ke restoran diusir sama pengunjung restoran lainnya, kalau nggak bisa juga pemilik restoran yang ngusir gitu kan. Ada acara Grammy Awards, Super Bowl, itu pelakunya non muslim semua, itu artis yang lakuin tuh. Udah menjelekkan mereka sendiri gitu. Betul. Betul ya, sembari Free Palestine diteriakkan begitu. Nah, yang menarik ya, ayat ini menyebutkan 3 hukuman Allah nantinya. Ini baru yang pertama nih, yaitu merusak wajah mereka, ya kan? Nah, ini sekarang lagi terjadi nih. Nah, yang kita lagi tunggu nih yang kedua, ya kan? Kemudian yang kedua penasaran jadi kalian akan memasuki masjid sebagaimana yang dahulu memasuki masjid. Artinya apa? Terjadi tahrir Masjidil Aqsa. Pembebasan Masjidil Aqsa. Ini tahap kedua. Tahap kedua pembebasan Masjidil Aqsa. Ya, jadi tahap pertama rusak citra mereka,
ya opini berbalik gitu ya, mereka dikutuk di mana-mana, sebagaimana Allah mengutuk al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah. Sekarang umat manusia juga memurkai mereka, ya kan? Yang nggak memurkai mereka adalah yang sejenis dengan mereka, yaitu penguasa-penguasa yang memang mainnya sama mereka, lewat island ini diantaranya, kan begitu. Nah nanti tahap berikutnya, ya kan, kita akan membebaskan Masjidil Aqsa, insya Allah. Saya ada yang skip tadi. Yang pertama adalah memuramkan wajah mereka. Yang kedua, kita akan masuk ke masjid mereka, ya kan? Yang berarti kita bebaskan. Oh, yang ketiga baru memerdekakan. Yang ketiga enggak, yang kedua masuk dan membebaskan itu. Nah, yang ketiga nanti itu disebutkan dengan bahasa waliyutabbiru ma'alau takbira, dan akan membinasakan sehabis-habisnya. Jadi binasakan, sisa-sisanya tuh dihabisi. Gitu. Jejak-jejak mereka, jejak kezaliman mereka, keburukan mereka, kesesatan mereka, kerusakan mereka akan dihabisi. Wah, itu mungkin di era di mana mereka yang sembunyi di goa-goa juga akan ketahuan ya. Tapi tadi ada menarik waktu Antum bilang kita sedang menunggu tamu agung dan kita harus mempersiapkan sebelum kedatangannya. Itu dimaksud Imam Mahdi atau? Tamu agung itu Ramadan. Oh, Ramadan. Iya. Soalnya di sisi lain, Ustaz, mereka juga sedang menunggu tamu agung. Tamu agung versi mereka. Masyayah. Yang mereka harus menyiapkan tempatnya. Nah, tempat yang mereka targetkan Masjidil Aqsa. Dan mereka sedang menyiapkan dari Bait Solomonnya itu untuk kedatangan tamu agung versi mereka kan. Yang ternyata kemarin qadarullah waktu saya ke Aqsa, terowongannya udah jadi. Bahkan udah boleh masuk orang. Turisnya mereka tuh udah boleh masuk ke bawah situ. Dan katanya pembakaran red heifer juga sudah dilaksanakan. Begitu, walaupun nggak tahu kita apa yang terjadi lanjutan berikutnya ya gitu. Prosesnya mereka sudah lakukan tahapan-tahapannya sih, tapi nggak tahu ada progres seperti apa begitu. Nah, kalau ngomongin tamu agung, dari tamu agung versi mereka ini kan menurut mereka nggak akan turun sebelum itu jadi sequelnya ini. Berarti sudah dipastikan akan hancur dulu nggak Aqsa? Atau dari versi kita kan masukin Aqsa kan? Jadi kalau berarti nggak akan hancur. Dari versi kita nggak ada mendengar soal kehancuran. Nggak pernah ada. Nggak ada gitu. Ya, yang ada adalah restorasi, nanti direstorasi ya diperbaiki ya. Karena memang mereka berusaha merusaknya kan gitu. Nah cuma begini, kalau kita lihat kan ada peristiwa kedua yang tadi saya singgung soal pembebasan Damaskus itu. Pembebasan Damaskus. Dan itu terjadi di bulan Desember 2024 kan. Ketika perjalanan Tufanul Aqsa itu sudah setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Ya, Oktober 2023, Desember 2024. Nah, yang menariknya begitu berita ya runtuh rezim Togut keluarga Asad, ya terus masuk mujahidin membebaskan Damaskus, itu rakyat di Gaza yang sedang digenosida itu saling berbagi kue, kan happy kan? Kenapa demikian? Karena mereka tahu sejarah bahwa pembebasan Masjidil Aqsa dilakukan oleh Umar bin Khattab diawali dengan pembebasan Damaskus. Pembebasan Masjidil Aqsa ketika dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi diawali dengan pembebasan Damaskus. Nah sekarang pembebasan Damaskus terjadi. Nah itulah sebabnya kita patut berhusnuzon pada Allah. Memang jadwal berikutnya setelah disuramkan wajah mereka, kita akan masuk ke masjid mereka untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Insya Allah nggak lama lagi. Jadi semua pattern pola yang sudah diucapkan nubuah Nabi ini semuanya sedang berjalan sesuai rencana. Ya, sesuai rencana. Kan? Jadi semua yang sifatnya membuat kita khawatir sekarang ini, itu sebenarnya itu was-was setan. Itu was-was setan. Termasuk ucapan si Netanyahu yang bilang, tampaknya saya dapat tugas mulia di bidang politik dan spiritual untuk mewujudkan the greater Israel yang membentang dari Sungai Nil sampai Sungai Yufrat, dari utara Suriah sampai ke Madinah, dia bilang gitu kan. Dengan PD-nya dia ngomong gitu. Itu semua adalah janji-janji setan, nggak akan terpenuhi. Gitu, ya tipu semua, gitu, lies semua, itu bohong semua. Gitu. Karena apa? Karena ya memang janji Nabi itu harusnya kita pegang. Gitu. Makanya being optimistic, ya kan. Jadi saya ingat kan sekarang ini ada satu stiker ayat yang udah mulai sering muncul di belakang mobil dan di belakang truk. Itu stiker Inna ma'al usri yusron. Ya kan? Sering kita muncul nih. Cuma sayang terjemahnya nggak pas. Ya. Kan setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, ma'a itu bukan setelah.
ma'a itu bersamaan. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Gitu. Bahkan yang lebih menarik lagi secara bahasa, al-usr, kesulitan itu pakai alif lam, yang artinya apa? Satu kesulitannya. Yusron itu artinya dua kemudahan. Jadi bersama setiap kesulitan yang kita hadapi, hakikatnya itu ada dua kemudahan yang Allah sediakan. Cuma kan problem manusia adalah kalau lagi menghadapi kesulitan, dia fokus pada kesulitannya kan. Dia nggak mau tarik diri, terus ngelihat sekelilingnya. Padahal di sekelilingnya itu ada celah-celah kemudahan sebagai solusi. Gitu. Nah, saya melihat justru warga Gaza sudah berpegang teguh pada ayat ini. Coba bayangkan mereka digenosida, sudah gencatan senjata masih terus kan, ya kan? Tapi mereka mewisuda 777 hufaz, ya kan? Mereka mewisuda sekian banyak dokter laki maupun perempuan. Mereka ngadain pernikahan massal. Itu kan ajib kan? Di luar pola orang-orang ya, biasanya kan kekurangan gizi, anaknya udah kita banyak yang lahir kembar gitu kan? Kembarnya kembar 5, kembar 6, kembar 7. Populasi balik lagi gitu, udah dihabisin balik lagi. Dan itu yang menyiarkan Israel sendiri. Israel tuh sudah mendata ternyata selama Tufanul Aqsa itu 2 tahun lebih itu jumlah bayi yang lahir di Gaza itu 60.000. Kebayar kontan kan. Makanya mereka sampai bunuhin anak kecil juga itu ya karena memang kan mau depopulasi kali ya sebenarnya, tapi ternyata lahir-lahir terus gitu. Wah, ini guys, jadi kalau kita lihat ini sebuah kita ada pembicaraan ini, ngobrol ini adalah sebuah upaya untuk menarik kembali optimisme kita. Kalau kita cuma bergantung sama dunia, udah kalah lah kita. Ini nunjukin bahwa harapan itu tentunya tuh berjalan sesuai rencana. Kok cuma kitanya aja yang salah lihat angle gitu, Ustaz. Betul. Waduh, ini orang-orang Gaza adalah seorang-orang pilihan yang sampai gara-gara mereka terbuka tabir-tabir, terbuka semua. Sekarang seolah-olah kayak udah makin jelas ini antara good and evil. Ini udah nggak ada garis tipis lagi saat ya orang tinggal milih mau pilih yang mana. Begitu. Iya, walaupun misalnya beda keyakinan, tapi dia tahu yang posisi ini tuh evil, udah tahu. Mau nggak mau kan dia akan cari tahu. Makanya saya juga bilang salah satu sebab saya bersyukur Epstein Files ini muncul. Kita harusnya menjadikan ini momen. Dan Epstein Files ini tool alat untuk berdakwah kepada kalangan non Muslim yang masih punya fitrah. Yang masih sadar bahwa kemanusiaan itu harus diselamatkan, gitu. Dan kita harus ajak mereka, let's say goodbye to the Western values and the Western civilization. Yuk kita rame-rame bilang selamat tinggal nilai-nilai Barat dan dan peradaban Barat, gitu. Itu adalah nilai-nilai setan sebenarnya. Nilai-nilai setan, gitu. Dan kalau Anda masuk Islam bukan berarti Anda bukan orang Barat lagi, Anda tetap orang Barat, gitu. Anda tetap orang Amerika, orang Kanada, orang Eropa, gitu. Karena Islam itu nggak ada kaitan ethnicity. Ethnicity bukan dominasi Arab gitu atas Islam, tidak. Jadi sebenarnya kita orang Barat aja yang nggak tahu kalau sedang dibudakin dengan pola itu. Seolah-olah kebenaran mereka. Jadi seperti sihir, Ustaz. Ya malah sihir. Seperti sihir, seolah-olah yang cantik itu harus yang putih gitu kan, karena mereka hidupkan white supremacist kan. Seolah jadi semua yang cantik itu yang putih gitu. Itu ada di buku namanya Beauty Sick. Beauty Sick. Jadi bahwa ini menarik juga buku ini, bahwa sebenarnya manusia itu ternyata tidak bisa menentukan keputusan sendiri. Ini unik, mungkin sedikit intermezzo. Bahwa setiap orang itu bergerak sesuai standar norm yang dia pilih. Misalnya cantik itu yang putih yang begini-begini, itu kan sesuatu standar yang dibuat orang dan dia ngikutin. Jadi manusia memang itunya followers kan gitu. Yang sukses tuh yang begini, enggak, saya mau beda. Bedanya pun dia pasti akan milih circle dari dari norm yang dia pilih atas standar yang lain. Jadi nggak ada manusia punya pilihan bebas. Itu selalu ada norm standar yang sudah ditetapkan kepadanya. Nah semuanya itu tergantung mau ambil norm yang itu atau norm dari ini Tuhan, standar dari Allah punya gitu. Nah kebanyakan ketika saya nonton acara debat itu, dia bawa buku itu, si dai muslimnya, dia bilang ini ada dua, kamu ikutin norm bahwa kecantikan harus operasi plastik segala macam, itulah cantik menurut kamu, dan kamu ngerasa pengen jadi diri sendiri. Kamu gak jadi diri sendiri, kamu ini sedang mengikuti norm itu. Kamu tinggal pilih itu atau orang yang nyiptain kamu gitu. Itu menarik saat.
Jadi kita sebenarnya follower. Makanya ketika Anda bilang tadi, bahwa selama ini kita tuh diperbudak iblis. Ya kita lagi pada ngikutin gaya hidup itu berarti. Itu yang dianggap ideal selama ini adalah mainannya iblis ya. Waduh. Tapi sulit sih Ustaz, memahamkan ini kepada sebuah proses ya Ustaz ya. Ya mungkin kan, ini bagian dari proses kali. Kan sebenarnya nanti kalau dikaitkan dengan masalah norm ini atau norm itu atau yang datang dari Allah, itulah yang dalam tradisi kita dikenal dengan istilah furqan. Kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Dan furqan itu hanya bisa hadir bersama apa? Bersama ketakwaan. Makanya kembali lagi kepada tamu agung Ramadan ini. Kalau kita sukses memanfaatkan, memberdayakan ya dan beradab dengan baik menghadapi tamu agung ini, insya Allah kita mencapai ketakwaan yang mengasah furqan kita. Mungkin ini jadi momen juga untuk teman-teman juga ya, untuk kita berikan nuansa keindahan ini untuk teman-teman yang belum dapat hidayah gitu Ustaz ya. Betul. Siapa tahu ini leverage. Betul. Ternyata seindah ini, damai ini berada dalam rangkulan hidayah. Ini menarik saja. Ya memang kalau kita perhatikan ya mu'alaf barat, ketika mereka sudah memeluk Islam, itu banyak sekali mereka mengungkapkan betapa kagumnya mereka dengan Islam yang kaitan dengan kecantikan, keindahan, ya kan, ke apa namanya, kesesuaian dengan humanity dalam dirinya gitu, ya kan. Itu memang begitulah, karena memang Islam ini dinul fitrah kan, agama fitrah gitu. Nah, jadi ini sekarang kesempatan gitu loh, dengan files ini muncul. Makanya kalian masih mau nengok ke sana juga. Kan, ayolah nengok. Udah ada buktinya kok hasilnya seperti apa. Ini menarik Ustaz. Di era Palestine seperti ini, begitu segala macam gitu ya. Tiba-tiba ada rapper yang lagi peringkat paling atas. Rapper badan penuh tato segala macam. Sentral namanya. Dia tuh nggak pernah speak up mengenai apa segala macam. Tiba-tiba mualaf. Oh ya? Mungkin dia udah lama mengamati karya dulu lah, gua mualaf aja. Gara-gara beliau ribuan orang ikut bermualaf fansnya dia. Masya Allah. Tanpa bilang apa-apa, tanpa ada kode atau mungkin isyarat-isyarat akan pindah. Tiba-tiba mengumumkan kalau dia sudah menjadi seorang muslim. Masya Allah. Dan belum lama saya baca bahwa kemualafan beliau memancing ribuan fansnya untuk mengikuti jejaknya. Ini menarik banget ya. Menurut saya ya, cara Allah memang di luar dari. Jadi saya rasa Allah tuh punya banyak plot twist. Plot twist. Iyalah. Nggak bisa pakai pola kita ternyata ya. Ada plot twist ini, plot twist itu, plot twist ini. Masya Allah. Tapi saya kira tadi, kalau mereka gaspol untuk menyatakan diri sebagai hizbus syaitan, kita pun harus gaspol. Ini saatnya. Ini momennya nih, momennya udah diberikan. Momen apa kita bisa maksimalkan momen ini atau enggak? Bicara soal wajah yang muram, ada berita terbaru yang mengatakan bahwa ternyata udah dalam keadaan ceasefire, Israel ini menggunakan bom yang 3.500 derajat, yang orang bukannya ada jasadnya, debu aja semua. Yang orang itu langsung tereliminate, langsung kayak zaman Thanos gitu kan. Dan itu adalah kejahatan tertinggi dalam penggunaan senjata. Udah pasti ini semua orang ini sedang menghujat dengan penggunaan senjata itu yang tanpa perik kemanusiaan ini. Nah, ini tapi kalau dari sisi lain, kalau kita dari sudut pandang orang yang belum paham pasti menganggap bahwa Gaza kesian banget ya. Tapi justru dari sisi lain malah sepertinya mereka kalau itu syahid malah diuntungkan. Masya Allah. Bagaimana antum memandang ini? Iya, saya memandang itu sebagai bentuk Allah pun punya cara untuk membuat jasad-jasad yang barangkali kalau masih bersisa tidak akan terurus, gitu, tidak akan terurus. Ya kan? Sekalipun tetap dari sudut pandang tindakannya itu tetap harus kita celah, harus kita kutuk, gitu. Cuma kalau kita berusaha untuk menangkap kira-kira apa maksud Allah mengizinkan itu terjadi, bukan meridhoi ya, mengizinkan itu terjadi, ya barangkali itu bahagian dari supaya tidak ada sisa-sisa yang sulit untuk kolek begitu, ya kan? Ya mereka, insya Allah mereka syuhada insya Allah, gitu. Dan syuhada itu kan masya Allah, tetap saja mereka mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sudut pandang atau angle kita nih dalam memandang hal ini itu juga mereka out of the box bagi mereka. Bagaimana dalam keadaan tertindas, kalah, terbunuh segala macam, masih menganggap ini sebuah pertolongan dari Allah juga gitu. Itu mereka juga bingung sebenarnya dengan konsep Islam tuh kok bisa
walaupun orang meninggal masih tetap memuji Allah. Ketika seperti ini kejadiannya menguap seperti ini, nggak ada jasad manusia bisa digituin. Ini antum bilang ini pertolongan Allah buat mereka juga sebenarnya. Jadi selalu mengambil angle positif dari kacamata kita mandang Allah berarti saja. Ya jelas dong. Ya, karena Nabi bersabda kan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa hasanu zanni billah. Janganlah seseorang di antara kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan sedang bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi memang kita harus selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandangan antum gimana mengenai keputusan saat ini? Pada saat sudah ceasefire, kemudian dibuatlah satu elite group lah ibaratnya, yang ya memiliki janji akan membangun Gaza sebenarnya. Tapi justru di saat yang bersamaan dari bentuknya itu pun masih melakukan hal seperti ini. Ya. Gitu. Ya menurut hemat saya karena memang inisiator dari dewan tersebut. Ya memang adalah penjahat dan pendukung penjahat, ya wajar. Itu tidak ada istilahnya bukti nyata dari namanya peace itu, ya kan? Nggak ada bukti nyatanya. Itu semua memang sudah bertolak dari namanya orang jahat ya identik dengan orang berdusta, pembohong begitu. Yang justru jadi masalah kenapa masih dipercaya? Gitu. Itu yang jadi masalah. Itu dia. Gitu. Dan dari beberapa episode sebelum juga ada pandangan politik yang mengatakan bahwa pembentukan PIS ini adalah sebuah pemberontakan terhadap PBB. Yang menurut dia sudah tidak lagi mendukung si Bapak Donald ini. Karena sudah 142 negara sudah pro-Palestine. Jadi ibaratnya udah nggak bisa jadikan bahan untuk satu lembaga peace bagi beliau. Akhirnya dia keluar bikin lembaga sendiri yang keputusan mutlaknya ada di dia dan tidak didukung oleh alainya yaitu Eropa. Sebenarnya dua pemimpin pelaku kerusakan ini sedang dikucilkan dunia sebenarnya. PBB meninggalkan, Eropa meninggalkan. Tapi sayang ada yang mau ngajak temenan. Kan unik. Bagaimana antum memandang itu? Dan ada beberapa hal yang kayak kontraproduktif. Padahal ini posisi lagi menang nih kita nih ibaratnya. Kok kita berada di sana? Jadi begini. Kalau saya melihat ya semua ini kan lagi-lagi ya nggak lepas dari skenario Allah. Benar. Tidak mungkin ini semua terjadi tanpa izin Allah. Makanya kita harus bersangka baik bahwa akan ada plot twist ini. Akan ada plot twist. Selalu ada plot twist. Akan ada plot twist. Ya, misalnya nih, contoh ya. Saya nggak 1-2 ngobrol dengan saudara kita, saudara seiman kita yang sampai bilang, bayangkan nggak pasukan yang 8.000 dikirim ini, ya, ternyata begitu sampai di sana, ya mereka diperlakukan dengan kelakuan IDF yang memang mereka nggak punya moral gitu ya, sedemikian rupa sehingga mereka ngelihatnya aja tuh si 8.000 ini ngelihatnya aja udah enek gitu, ya kan ngelihat kelakuan. Sebaliknya mereka didatangi sama anak-anak Gaza masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, datang bawa kue, gitu ngasih kue, gitu kan. Apa nggak kerebut hati mereka? Gitu. Siapa tuh justru malah memperkuat ya? Iya. Terus mereka kan pasti mayoritas Muslim, pasti dong. 8.000 tuh pasti mayoritas Muslim, ya kan? Mereka sholat berjamaah. Kira-kira tuh IDF ngelihat mereka sholat berjamaah pakai baju tentara kayak gimana perasaan mereka? Ya kan? Oh iya ya. Kan? Ada angle menarik juga di pandangan antum. Gitu. Bisa jadi mungkin mereka anggap bisa membonekakan yang jadi anggota mereka. Tapi di sisi lain siapa tahu justru malah mereka akan berada di pihak mereka. Oh. Bisa jadi bumerang buat mereka sebenarnya nih. Tapi mereka udah baca itu pasti. Ya, mereka boleh baca, mereka boleh berhitung, mereka boleh kalkulasi, tapi bagi Allah kan plot twist kan bisa macam-macam. Iya. Itu yang kita sekarang ya bukan saja kita anticipate, tapi kita boleh dong kita doakan gitu. Ya kan mereka kan prajurit yang Muslim. Ya qadarullah ya yang jadi anggota kebanyakan negara Muslim, ya kan. Jadi kalau diturunkan pun mereka nggak akan tega menembak saudaranya sendiri. Pemimpinnya mungkin bisa pro, tapi yang di bawahnya itu kan tetap aja kan ya orang-orang punya hati dan beriman gitu ya. Mudah-mudahan juga harapan saya sih nggak di head to head, tetap gimana kan. Satu mereka pemilik sah yang punya lahan,
Tapi yang diturunkan juga saudara kita juga. Iya. Saya berharap sih nggak di head to head ketemu gitu. Dan kalau ketemu juga silaturahmi. Seperti itu. Itu ya tadi kalau anak-anak kecil 6-7 tahun pada ngasih kue ke mereka, gimana kerebut hati mereka. Sekarang antum pernah kan dengar yang orang Inggris, dia pergi berkunjung ke Israel, ya kan? Terus dia di satu kota di wilayah Israel, terus dia lihat dinding tebal yang memisahkan dengan masyarakat Arab Palestina kan. Jadi dia penasaran kan, dia masuk ke sana. Ternyata beda sekali situasinya dengan di daerah Israel. Israel itu daerahnya rapi gitu, terus tentara banyak di mana-mana gitu kan. Tapi kalau di sini daerahnya kumuh gitu kan. Tiba-tiba dia didatangi sama anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun gitu, ngasih kue sama dia. Dia bilang ini mereka yang kesulitan, mereka yang ngasih saya kue, mereka yang bilang welcome gitu. Ya kan? Gimana enggak? Dia masuk Islam. Iya. Ya kan? Jadi yang tadinya non muslim aja bisa masuk Islam karena perlakuan anak Palestina, ya kan? Nah, sekarang yang sudah jelas muslim, tentara Indonesia gitu kan, ketemu anak Gaza yang ngasih mereka kue, ngasih sambutan salam gitu, ngucapin assalamualaikum gitu. Ya apa nggak kerebut hatinya? Gitu. Apa iya? Terus apa mereka nggak kemudian jadi sadar, ya justru pejuang-pejuang ini, ya pergerakan resistance ini, mukawamah ini, inilah yang melindungi anak ini selama ini. Kalau nggak ada mereka nggak bisa, mereka masih ada. Gitu. Jadi istilahnya begitu mereka sudah on the field gitu kan, sudah di lapangan, ya kan, itu terbuka mata mereka. Benar. Karena para wartawan, orang-orang yang bukan dididik secara militer di Israel, itu kalau datang pasti langsung jadi pro Palestine. Nah, karena ada salah fakta begitu. Kalau tentaranya kan memang mereka didoktrin. Kalau didoktrin kalau harus membunuh, ya ini nggak bisa pakai bahasa ini sih kalau meninggalkan orang lain, terutama orang-orang Palestina. Itu udah didoktrin di kepala mereka kan untuk mengeksekusi lah, nggak akan ada hukum segala macam. Udah menjadi bagian dari doktrin militer mereka. Sedangkan pasukan negara lain yang diturunkan ke sana nggak punya doktrin itu. Iya. Nah, pasti mereka ada human sense. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah plot twist ya. Kenapa di grup itu justru banyak negara Muslim? Benar juga. Bisa jadi pada saat sudah dibangun itu Gaza, ya. Kemudian peperangan antara si dua ini dengan Eropa itu terjadi. Akhirnya mereka hancur, Gaza kembali kepada pemiliknya. Ini menarik ini. Dan ini kan baru pasukan pertama kan, dari negara pertama kan, Indonesia kan. Tentu akan datang lagi yang lain kan. Ya. Nah, makin lama makin banyak. Tiba-tiba militer lagi yang banyak kan. Ternyata semua bersama sama mukawamah berangkat ke Al-Aqsa. Iya. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu plot twist itu kan. Di sisi lain juga mereka akan berhadapan dengan Iran yang Iran juga nggak gampang dikalahkan kan ibaratnya. Tapi ada satu statement mana Ustaz? Resmi mereka bilang bahwa bersiaplah akan kedatangan Imam Mahdi. Benar nggak? Siapa yang ngomong gitu? Iran. Iran bikin statement resmi di X. Bersiaplah akan berdatangan Imam Mahdi karena Antichrist sudah di pintu kami. Yang dimaksudkan ini kapal induk Amerika. Sudah bersiap. Dia akan bersiap perang. Setelah perang ini akan mendatangkan Imam Mahdi menurut versi Iran. Ya walaupun itu beda ya Ustaz, sama kita. Kita beda kan. Beda. Gitu. Tapi kalau terjadi mereka head to head, kita nggak terlibat. Nggak terlibat. Karena itu ada hadisnya juga. Nabi pernah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum dua kelompok besar itu saling berperang sehingga menimbulkan maqtalah azimah, kematian dalam jumlah besar, itu massive death. Dan dakwahuma wahid, dan seruan mereka itu sama. Hubud dunia, seruan mereka itu hubud dunia. Gitu. Ya artinya apa? Kita nggak usah terlibat. Gitu. Jadi ini dugaan sebagian pihak tuh. Ini blok timur lawan blok barat. Blok baratnya Amerika, Eropa, Zionis. Blok timurnya Cina, Rusia, India, Iran. Gitu. Ya udah biar aja barji-bar beh. Gitu. Bubar si jumbar kabeh. Dan kita perbanyak salawat asyil. Ya Allah, sibukkanlah para penzalim dengan penzalim dan keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Gitu. Dan di situ nanti, dan ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Gitu. Nah, tapi saya yakin ketika itu nanti pecah, pasti negeri-negeri kaum muslimin diseret-seret untuk ikut serta. Gitu. Padahal kita mestinya nggak ikut serta, karena ini
dakwah huma wahid, seruan mereka sama, hubud dunia, materialisme, yang kita sepatutnya nggak terlibat. Tapi negara-negara sudah banyak yang mengklaim, kayak contoh negara Arab kemarin mengklaim bahwa tidak akan mengizinkan pangkalan militer Amerika yang di Arab Saudi dipakai untuk menyerang Iran. Di beberapa negara kemudian nular ke yang lain gitu ya. Jadi entah ini sebuah, jadi sudah pastikan Amerika mungkin pangkalan militernya di Washington aja ini. Bisa jadi, kita juga nggak tahu ya, karena bisa jadi kan kadang-kadang pemimpin lip service aja gitu kan, buat bentuknya seperti apa. Untuk nyenengin rakyat. Untuk nyenengin rakyat. Ada yang unik di sini, Epstein Files terbuka, ada rencana untuk Perang Dunia Ketiga itu tanggal 26 Februari 2026 di emailnya itu. Walaupun email tersebut terjadi sebelum dia meninggal, ya 2018-an 2017-an, terus saya cantumkan di sini. Yang berkata bahwa kapan pembicaraan Perang Dunia Ketiga dilanjutkan karena bohirnya sudah siap dengan dananya. Jadi memang Perang Dunia ini ada yang mendanai, begitu. Kalau menurut antum, apakah satu akan terjadi? Misalnya ada pun Perang Dunia Ketiga, apakah ini adalah kita melewati Mulkan Jabariyin harus melewati itu dulu atau gimana? Saya termasuk menduga kuat ya melewati itu. Makanya saya bilang kalau itu terjadi, it's not our war. Itu bukan perang kita. Itu kita nggak perlu terlibat. Perang Dunia Ketiganya, perangnya ini antara tadi dua kubu itu atau mereka dengan Uni Eropa, di antara kedua negara itu? Enggak, Uni Eropa tuh sebenarnya sekarang kan lebih kepada apa ya menjaga muka mereka di hadapan rakyat dunia. Mereka jangan dong sampai mengabaikan PBB gitu. Mereka harus menunjukkan mereka, biar gimana pun mereka yang bikin PBB, ya mesti dijaga juga lah kehormatannya gitu. Iya, maksudnya perang antara nanti Donald mereka alliance. Ally lagi mereka? Ally lagi. Gitu. Ya. Nggak sesederhana itu rusak aliansi mereka. Udah lama mereka terbentuk ya kan. Ya. Atau juga lip service. Atau ini sebuah drama yang seolah-olah bisa jadi. Gitu. Wah, ini dari sebuah files. Ternyata ini merembet kemana-mana dan membuktikan makin terbukanya tabir bahwa kebenaran yang selama ini diungkapkan nubuah-nubuah Nabi ini nggak ada yang meleset. Nggak ada yang meleset. Ya, tepat semuanya. Nah, kalau antum gimana? Ujung dari Epstein Files ini. Kalau antum bilang kan salah satu yang antum kirimkan ada bahwa Epstein Files ini adalah awal dari perbudakan manusia. Kalau nggak salah satu konten antum tuh. Enslavement, ya. Perbudakan, betul. Apa antum setuju ke arah situ? Iya, setuju. Karena memang mereka kan konsep dasar mereka adalah terpulang dengan apa doktrin dalam Talmud. Ya. Dalam Talmud itu yang manusia itu hanya Jews, gitu. Yang lain kan goyim. Gitu. Goyim nih sepatutnya jadi slave semua, jadi budak-budak semua. Gitu. Ya termasuk yang mereka sekarang sementara kelihatan aliansi yaitu kalangan Nasrani, gitu. Itu sebenarnya slave bagi mereka. Bagi mereka itu goyim. Gitu. Makanya dipakai selagi mereka mau aja. Ketika udah nggak mau juga dispose. Banyak dari Nasrani nggak paham itu ya? Banyak, ya. Karena mereka udah tenggelam dalam kebencian pada Islam. Yang ditanamkan bertahun-tahun ya? Yang ditanamkan bertahun-tahun, berdekade-dekade, sehingga mereka jadi seolah-olah nggak terpisahkan dengan kalangan yang justru jadi ini mereka memperbudak mereka. Gitu. Kalau Islam kan nggak ada ceritanya. Artinya kita nggak menganggap kita ini yang memperbudak orang di luar Islam. Kita nggak memperbudak orang di luar Islam. Kita bahkan ingin membebaskan mereka dengan cara apa? Dengan cara ayo kita sama-sama menghamba pada Allah semata. Kayak ucapannya Ribi bin Amir itu kan, ibta'atsanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadati rabbil ibad. Kami umat Islam diutus ke muka bumi ini untuk membebaskan manusia, mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba. Gitu. Jadi kita semua menjadi kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Gitu. Atau dalam bahasa lain, kalian ini seperti sisir gitu, anak sisir semua tingginya sama kan, gitu. Tergantung takwaannya aja, itu yang menentukan dekat jauhnya dari Allah. Tapi kalau mereka kan enggak, mereka itu menghamba kepada iblis, menghamba kepada setan, sambil mereka punya eksklusif grup, gitu. Yang selain daripada itu mereka enslave. Mereka perbudak. Gitu. Tapi saya nggak sadar ya. Yang satu diperbudak, satu dimusuhin.
Ya kita dimusuhin. Kemudian ngajakin yang sendiri perbudak untuk sama musuhin gitu kan. Kecuali kalau diantara yang kita yang dimusuhin ini ada yang mau jadi budak mereka lagi gitu ya, pindah gitu. Jadi kolaborator. Jadi budaknya ada juga berapa yang muslim juga gitu kan. Iya. Ini dia guys. Benar-benar kita yang dilindungi Allah, kemudian dipilihkan circle-circle yang baik, kemudian ya mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita bahwa ya kita berada memang di zaman yang dipimpin oleh kebijakan-kebijakan iblis, tapi jangan sampai kita ikut larut di dalamnya begitu ya. Ada pesan apa nih Ustaz? Apalagi di Ramadan seperti ini nih, yang ini adalah momen di mana nih tamu ini adalah leverage dari Allah, udah dikasih bukti selama 2 tahun lebih. Kemudian ada lagi bukti yang baru lagi, dan sekarang dikasih sebuah momen indah. Ya, kalau pesan saya sebenarnya sama dengan pesan tahun lalu. Jadi bahwa ayo kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk banyak beramal soleh, banyak beramal ibadah, supaya kita memiliki furqan, ketajaman kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan sampai ke tingkat terasah yang namanya basirah kita, mata hati kita. Ya, karena hadis-hadis Nabi tentang Ramadan itu selalu mengajak kita untuk out of the dunia, keluar dari dunia ini. Ya kan, misalnya jika sudah datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, para setan dibelenggu. Ini kan hadis kayak gini kan, kalau bukan iman nggak bisa paham. Gitu. Orang yang nggak punya iman akan bilang, emang nggak ada surga, emang nggak ada neraka. Apa setan dibelenggu, nyatanya korupsi jalan terus, nyatanya genosida jalan terus, kan gitu. Karena nggak punya iman. Nah, mari kita ini kan. Atau misalnya hadis qudsi, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuk dirinya, kecuali saum. Saum untuk aku langsung yang memberi hadiah. Ya. Dan bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat iftar, kebahagiaan saat ketemu Allah nanti, ketemu Rabbnya nanti. Gitu. Dan orang yang puasa, mulutnya itu aromanya ya di sisi Allah lebih harum dari misik. Misik kan parfum paling mahal, keren itu aromanya. Begitu. Nah, artinya apa? Semua ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa kita lewat Ramadan ini diajak untuk jangan melihat apa-apa dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Jangan mencium dengan penciuman hidung kita, tapi dengan kita men-sniff itu dengan hati kita, supaya kita bisa, wah ini bau nih, kita jauhin gitu, ya kan? Tapi kan lucu gitu, dibilang ya fam mis-shaimi atyabu min rihil misik, ya kan, aromanya mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari misik. Ya kita semua tahu lah kalau udah habis zuhur, apalagi asar, lagi siang-siang saum gitu kan, gini kan berat kan aromanya kan, tapi di mata Allah itu yang wangi. Gitu. Nah jadi kita diajak keluar, ayo kita keluar dari standar orang ya, dari manusia standar dunia, dari standar dunia. Gitu. Jadi memandang nggak hanya dengan standar dunia, tapi dengan melibatkan akhirat. Gitu. Kayak tadi, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat nanti ketemu Allah. Tapi kebanyakan kita kan taunya saat kebahagiaan pas berbukanya doang kan. Makanya azan yang paling populer di bulan Ramadan maghrib. Gitu. Tapi kan kalau kita tahu ada kebahagiaan yang kedua, kita menghadapi saat takjil itu biasa aja gitu, minum sekedarnya korma gitu, segera ke masjid. Karena apa? Karena kita pengen yang kebahagiaan kedua tuh terjamin kita dapat. Tapi kalau yang mengabaikan kebahagiaan kedua kan taunya cuma yang pertama, norak gitu. Bukaan aja udah selesai. Udah bahkan makan terus gitu. Azan qomat gitu kan, dia bilang nanti sholat di rumah aja sendiri gitu. Ya. Nah, itu masih gaya-gaya anak sekolah dulu ya, misalnya puasa nunggu bukaan udah selesai itu. Ayo dong kita ke next level gitu ya. Dan kita perlakukan Ramadan sebagai tamu agung yang kita dengan adab menyambutnya. Gitu, kita perlakukan dengan adab. Kita tunjukkan kita ini nggak kayak apa namanya, ibaratnya tuh kalau Ramadan tuh sebuah aplikasi gitu kan. Nah, aplikasi ini supaya efektif ya mengoperate-nya gitu kan, dia harus punya OS yang bagus kan. Nah, OS itu jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita ini pantas gitu untuk kedatangan aplikasi Ramadan, pasti nggak salah. Kita nggak terus masih aja kayak seperti di luar bulan Ramadan, habis waktu untuk scrolling, gitu. Habis waktu untuk chatting sana kemari, habis waktu untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Tapi kita tunjukkan, ini ada tamu agung. Masa kita di depan tamu agung nggak menunjukkan kepedulian kita, ihtiram kita sama dia. Gitu. Skala prioritas mesti diperbaiki. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ini informasi dari antum, tadi ngomong evidence files sampai kembali mengingatkan kita
akan pentingnya momen agung seperti ini yang jangan sampai disia-siakan. Belum tentu kita semua masih berada di sini ketika tamu ini kembali hadir ke dunia. Saya juga jadi ingat dengan ungkapan salah satu ulama yang mengatakan bahwa ini kalau kita dekat-dekat ke Quran, ini kan Quran ternyata punya kunci surga saja. Dikasih tahu kunci surga. Masuk ke dalam surga, kuncinya dikasih tahu di Quran. Dan tidak dikasih tahu kuncinya masuk neraka. Tapi orang kok bisa masuk neraka itu berarti kebodohan yang amat sangat. Iya. Iya kan? Itu kan. Dia dikasih tahu kunci masuk surga itu apa? Biar masuk surga. Masuknya kok ke neraka itu kan bodoh kata dia gitu. Tapi menarik berarti kan. Allah tuh nggak kepengen kita masuk neraka ya saja. Iya dong. Waduh, coba dikasih ciri-cirinya kalau begini bisa masuk neraka malah diikutin. Ini salah satunya bahwa selama ini kita secara nggak sengaja ternyata memakai standar-standar yang ternyata dimiliki oleh kaum para Hizbus Syaitan. Seperti apa? Jangan kemana-mana tentunya. Kita akan korek-korek terus hal seperti ini hanya di channel kita ini. Dan jangan lupa untuk sebarkan ke circle teman-teman semuanya jika dirasa bermanfaat. Dan siapa tahu akan jadi pahala jariah teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.